dalam permasalahan sholat yang sama-sama kita akuin keutamaan yang luar biasa. Dengan kita di dalam sholat kita betul-betul membaca zikir-zikir di dalam sholat. Apalagi kita memahami makna dalam zikir dalam sholat kita. Ketika kita takbiratul ihram, Pak, ana tanya, takbiratul ihram ini angkat tangannya atau lafaz Allahu Akbarnya, Pak? Lafaznya. Sebagian kita masih belum paham. Takbiratul ihram ini angkat tangannya. Padahal ucapan Allahu Akbar pada takbir pertama itu merupakan rukun di dalam sholat. Antum datang, lafadzkan dengan lirih. Bibir ini bergerak. Ini rukun, Pak. Angkat tangannya pada 4 keadaan merupakan sunnah. Sebagian ulama menggolongkan wajibat min wajibat sholat. Tapi lafaz Allahu Akbarnya adalah rukun, harus dan harus. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat ketika kita membaca zikir dalam salat, belum lagi yang merupakan rukun di dalam salat apa, Pak? Al-Fatihah. Sebagian anak muda enggak tahu, kalau ditanya, "Kamu udah baca dalam hati." Nah, ini sunnahnya siapa? Bacaan salat dalam hati. Maka kita ingatkan kepada anak-anak kita, kepada rekan-rekan kita yang ketika di dalam salat tidak bergerak bibirnya, ini adalah keliru. Maka kita di dalam salat kita betul-betul menghadirkan zikir-zikir yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi, "Salatlah kamu sebagaimana aku salat." Maka dengannya kita akan mendirikan salat kita. Maka dengan hal tersebut adalah salah satu yang dengannya kita mendirikan salat kita. Apalagi bacaan yang kita baca kita tahu maknanya. Kayak tadi yang dibaca oleh imam sempat membuat kita terenyuh. Katakanlah siapa yang memiliki langit dan bumi? Siapa, Pak? Allah. Kalau kita paham maknanya, terenyuh nggak, Pak? Kita bisa nangis ketika mendengar firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Bertambah keimanan kita. Selesai sholat berdampak. Maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat kita masih banyak di antara kaum muslimin yang di dalam sholatnya tidak menghadirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat bukan gerakan, akan tapi gerakan dan juga bacaan dan hadirnya hati di hadapan Allah. Yang mana sholat yang kita dirikan. Yang sholat didirikan itu enggak lepas daripada bacaan zikir-zikirnya, Pak. Yang mana berdampak tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi salat akan berasa ketika kita hadirkan di dalamnya zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal adalah paling tidak kita menghadirkan zikir-zikir yang bersifat wajibat, apalagi yang bersifat rukun. Kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat tersebut akan berdampak di kehidupan kita, akan dimudahkan kita dengannya kebaikan-kebaikan yang lain. Karena tanda diterimanya kebaikan seseorang, Pak, dimudahkannya dengan kebaikan-kebaikan yang lain.